Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reni Silvianti Silalahi. Di video kali ini kita akan bercerita tentang soal fisika, yaitu tentang fluida dinamis. Ada beberapa soal yang harus kita bahas di sini. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda pada keempat bagian. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu, luas penampang pipa bagian 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 150 cm², 100 cm², dan 50 cm². Kecepatan aliran air pada bagian 1 adalah 8 meter per sekon, sedangkan pada bagian keempat adalah 4,8 meter per sekon. Lalu yang harus kita tentukan yang pertama adalah debit air pada tiap-tiap bagian tersebut. Yang kedua, luas penampang pipa pada bagian yang keempat. Lalu yang ketiga, kelajuan air pada bagian 2 dan 3. Langsung saja di sini kita bahas. Pertama, kita cari tahu dulu apa yang diketahui dari soal. Di sini diketahui A1 sama dengan 150 cm², kita konversi menjadi 150 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. Ada juga A2 sama dengan 100 cm², sama dengan 100 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. A3 sama dengan 50 cm², sama juga dengan 50 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. V1 sama dengan 8 meter per sekon, dan V4 sama dengan 4,8 meter per sekon. Lalu yang ditanya yang pertama adalah Q pada tiap penampang atau debit air pada tiap penampang. Yang kedua A4 atau luas penampang pada bagian yang keempat. Lalu yang ketiga ada V2 dan V3. Oke, langsung saja kita jawab. Untuk soal kali ini kita gunakan persamaan kontinuitas di mana Q sama dengan A kali V. Yaitu seperti debit air yang mengalir pada penampang 1 itu harus sama dengan debit air yang mengalir pada penampang kedua. Artinya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Langsung saja kita masuk ke persamaan. Q1 sama dengan A1 dikali V1 sama dengan 150 kali 10⁻⁴ dikali 8. Hasilnya adalah 0,12 meter kubik per sekon. Maka Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Hasilnya sama dengan 0,12 meter kubik per sekon. Oke, kita masuk ke yang ditanya tadi yang nomor 2. Yang kedua, Q4 sama dengan Q1. Karena yang ditanya adalah A4 ya. Langsung saja kita masuk ke persamaannya. A4 dikali V4 sama dengan A1 dikali V1. Kita masukkan angkanya. A4 dikali 4,8 sama dengan 150 kali 10⁻⁴ dikali 8. A4 sama dengan 0,12 per 4,8. Hasilnya adalah 2,5 dikali 10⁻⁻² meter kubik per sekon. Sekarang kita tentukan kelajuan air pada bagian pipa yang kedua dan ketiga. Karena ditanya tadi adalah pipa bagian kedua, jadi kita pakai Q2 sama dengan Q1. Masukkan ke persamaan, A2 dikali V2 sama dengan A1 dikali V1. 100 dikali 10⁻⁴ dikali V2 sama dengan 150 kali 10⁻⁴ meter kubik dikali 8 meter per sekon. V2 sama dengan 0,12 per 100 dikali 10⁻⁴. Hasilnya adalah Hasilnya adalah 12 meter per sekon. Oke, kita cari kelajuan air pada pipa 3. Kita gunakan persamaan Q3 sama dengan Q1. A3 dikali V3 sama dengan A1 dikali V1.
Kita masukkan angkanya. 50 kali 10 pangkat minus 4 dikali V3 sama dengan 150 kali 10 pangkat 4 dikali 8. V3 sama dengan 0,12 per 50 kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya 24 meter per sekon. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Nah, ini adalah gambaran dari soal tersebut. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah penampang yang pertama, dan ini adalah penampang yang kedua, 10 cm. Oke, langsung saja kita cari tahu yang diketahui dari soal. Diketahui D1 atau diameter sama dengan 15 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. D2 sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Dan V2 atau V kecil sama dengan 9 meter per sekon. Lalu yang ditanya adalah V1 atau V yang besar. Langsung saja kita jawab. Di sini sebelum kita jawab soalnya, kita ubah dulu diameter tadi ke dalam bentuk radius. Setelah itu, kita dapat mencari luas penampangnya menggunakan rumus luas lingkaran. A1 sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 7,5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 5,625 dikali 10 pangkat minus 3. Lalu A2 sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Lalu kita masuk ke persamaan, yaitu Q1 sama dengan Q2. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Langsung saja kita masukkan data-data dari soal tadi. 5,625 dikali 10 pangkat minus 3 dikali V1 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 9. V1 sama dengan 2,25 kali 10 pangkat minus 2 per 5,625 dikali 10 pangkat minus 2. Lalu kita dapatkan hasilnya 4 kali 10 meter per sekon atau sama dengan 4 meter. 4 meter. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Sebuah pompa air 100 watt menyedot air dari kedalaman 9 meter. Air disalurkan oleh pompa melalui sebuah pipa dan ditampung dalam sebuah bak berukuran 0,5 meter kubik. Bak tersebut penuh setelah dialiri selama 15 menit. Tentukan efisiensi pompa tersebut. Langsung saja kita cari tahu. Yang diketahui adalah H sama dengan 9 meter. Di sini H bukan berarti ketinggian ya. H di sini artinya kedalaman. Kedalaman dari air tersebut adalah 9 meter. Oke, lalu yang diketahui selanjutnya adalah P atau daya sama dengan 100 watt. Lalu ada lagi yang diketahui T atau time atau waktu ya, sama dengan 15 menit. Kita ubah ke skon menjadi 900 skon. Lalu V atau kecepatan aliran air sama dengan 0,5 meter kubik. Lalu yang ditanya adalah eta atau efisiensi pompa. Efisiensi daripada pompa tersebut. Aja kita jawab. Kita gunakan rumus energi listrik sama dengan eta dikali energi potensial. P dikali T sama dengan eta dikali M dikali G dikali H. Oke. Karena yang ditanya eta, jadi eta sama dengan P dikali T per Rho V G H, dimana tadi
M atau massa itu kita turunkan menjadi rho V. Rho dikali V. Lalu dikali 100% untuk efisiensi. 100 dikali 900 sama dengan 100 dikali 0,5 dikali 10 dikali 9 dikali 100%. Hasilnya 90.000 dikali per 45.000 dikali 100%, hasilnya sama dengan 200% atau sama dengan 2. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Ini juga adalah salah satu soal wajib. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah diisi segel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti gambar ini bisa diperhatikan ya. Lalu ada sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. Perhatikan, ada sebuah lubang yang memancarkan air pada gambar. Lalu yang harus kita tentukan adalah laju semburan pertama air keluar dari lubang. Yang kedua, jika segelnya bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Ambil tekanan awal sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ketiga adalah tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Langsung saja kita bahas. Kita cari tahu. Yang diketahui adalah H sama dengan 2,5 meter sama dengan delta H sama dengan 2,5 dikurang 1 sama dengan 1,5. P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 Pascal. P0 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya adalah V tertutup. Yang kedua, V jika segelnya terbuka. C. Perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H1 sama dengan 0,5, H2 sama dengan 1,25, dan H3 sama dengan 2 meter. Langsung saja kita jawab. Untuk soal yang ini kita menggunakan teorema Torricelli. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. V ketika wadahnya tertutup. Kita langsung masuk ke rumus. P ditambah rho GH sama dengan setengah rho G V kuadrat ditambah P0. Kita masukkan angka. 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan 1/2 dikali 1000 dikali 10 dikali V2 dikali 1,05 dikali 10 pangkat 5. Hasilnya 149.000 sama dengan 5.000 dikali V2 dikali 105.000. Hasilnya V sama dengan akar dari 149.000 dikurang 105.000 per 5.000 sama dengan akar dari 44 per 5 meter per sekon. Hasil akhirnya sama dengan akar dari 8,8 meter per sekon. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Rumusnya masih tetap sama, namun kita ganti jadi P0 ditambah rho GH itu sama dengan setengah rho GV kuadrat ditambah dengan P0 atau P awal, tekanan awalnya. Oke, kita masukkan data-datanya. 1,0,5 ditambah 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan setengah dikali 1000 dikali 10 dikali V kuadrat dikali 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu hasilnya adalah 15.000 sama dengan 5.000 dikali V kuadrat. V sama dengan akar dari 15.000 per 5.000 sama dengan akar 3 meter per sekon. Masuk ke soal yang terakhir.
Ini adalah soal bahasa Inggris. Singkatnya kalau diartikan seperti ini. Jika katupnya dibuka, berapa ketinggian maksimum di atas titik B yang dapat dicapai oleh aliran yang keluar dari sisi kanan tangki? Ya, bisa dilihat kan gambarnya, ilustrasinya. Katupnya di mana? Nah, langsung saja kita identifikasi soalnya, kita cari tahu apa yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui H sama dengan 10 meter, L sama dengan 2 meter, dan theta sama dengan 30 derajat. Lalu yang ditanya adalah Y maksimum, atau ketinggian maksimumnya ya. Langsung saja kita jawab. PA dikali rho GH ditambah setengah P VA kuadrat. Ini sama kita menggunakan rumus teori Torricelli juga ya. Sama dengan PB ditambah rho GH ditambah setengah rho VB kuadrat. Langsung saja kita masukkan lagi PA dikali rho GH ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah rho GL dikali sin theta ditambah setengah rho VB kuadrat. Saja GH ditambah GH sama dengan GL dikali sin theta ditambah setengah rho VB kuadrat. Oke. Langsung saja karena yang harus kita ketahui itu adalah VB-nya. Jadi VB sama dengan akar dari 2GH ditambah dikurang GL dikali sin theta sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 10 dikurang 10 dikali 2 dikali setengah. Hasilnya adalah VB sama dengan akar 200 dikurang 10 sama dengan akar 190 atau sama dengan 13,8 meter per sekon. Karena kita sudah tahu VB-nya berapa, kita dengan mudah mencari Y maksimumnya. Kita gunakan rumusnya VB dikali sin theta sama per 2G sama dengan 13,8 dikali setengah kuadrat per 2 dikali 10. Nah, demikianlah video pembahasan soal fisika mengenai fluida dinamis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.